Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas terkait dengan cara belajar yang efektif. Setelah kita mempelajari terkait dengan materi cara belajar yang efektif ini, diharapkan para peserta didik dan juga pemirsa akan mampu memahami konsep belajar yang efektif. Selanjutnya, memahami manfaat belajar, mampu merencanakan cara belajar yang efektif, dan mampu mengaplikasikan cara belajar yang efektif. Para siswa sekalian, belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang, di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pengertian belajar menurut salah seorang tokoh, yakni Bapak Muhammad Sobri Sutikno. Beliau mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, perubahan adalah suatu yang dilakukan secara sadar atau disengaja dan bertujuan untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Para siswa dan pemirsa sekalian, setiap kita pasti memiliki harapan dan cita-cita. Hanya saja, cita-cita itu kandas disebabkan karena kita malas untuk belajar. Kenapa? Karena belajar itu dianggap sebagai suatu beban, tidak mengasihkan, dan membosankan. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bagaimana kiat belajar yang efektif agar menyenangkan dan tidak membosankan. Yang pertama, belajar itu memahami, bukan menghafal. Fungsi utama kenapa kita harus belajar adalah untuk memahami hal-hal yang baru. Kita boleh hafal 100%, semua pelajaran kita hafal secara detail, tapi yang lebih penting adalah apakah kita sudah mengerti betul dengan semua materi yang akan kita hafal tersebut. Jadi intinya, fahami sebelum menghafal. Yang kedua, membaca. Membaca adalah kunci belajar. Agar kita bisa paham, minimal bacalah setiap materi pelajaran yang baru minimal 2 kali dalam sehari, yakni saat sebelum dan sesudah materi itu diterangkan oleh guru. Dengan demikian, materi tersebut sudah kita ulang sebanyak 3 kali, sehingga dijamin akan tersimpan cukup lama di otak kita. Ketiga, mencatat pokok-pokok pelajaran. Tinggalkan catatan pelajaran yang panjang. Ambil intisarinya saja atau kesimpulan dari setiap pelajaran. Catatan inilah yang nanti akan sangat berguna sewaktu kita mengulang pelajaran ketika mau mengikuti ujian. Keempat, hafalkan kata-kata kunci. Terkadang, mau tidak mau kita harus menghafal materi pelajaran yang lumayan banyak. Jangan khawatir, semua itu bisa disiasati dengan membuat kata-kata kunci dari setiap hafalan. Tujuannya adalah agar mudah untuk mengingat saat otak kita memanggilnya. Contoh, untuk menghafal warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, bisa dengan membuat kunci Mejiku Hibiniu. Untuk itu, kalian coba untuk membuat kata kunci yang menarik atas apa materi pelajaran yang mungkin panjang
sehingga bisa untuk dihafal lebih singkat. Kelima, pilih waktu belajar yang tepat. Waktu belajar yang paling pas adalah pada saat badan kita fit dan segar. Memang tidak semua orang punya waktu belajar yang enak, yang sama, tapi biasanya pagi hari adalah waktu yang tepat untuk konsentrasi belajar. Gunakan saat-saat ini untuk memaksimalkan diri dalam belajar. Mudah-mudahan akan lebih efektif. Keenam, bangun suasana belajar yang nyaman. Banyak hal yang bisa kita buat agar suasana belajar menjadi nyaman. Kita bisa pilih lagu yang sesuai dengan mood kita, atau mencari tempat belajar yang nyaman, mungkin di luar ruangan, di taman, atau bahkan di tepi sungai, dan lain semacam sebagainya. Ketujuh, bentuk kelompok belajar. Terkadang belajar sendiri bisa mendatangkan kebosanan. Jika demikian, bisa belajar bersama teman-teman. Tidak perlu banyak, cukup 4 atau 5 orang teman saja. Dan masing-masing diberikan pembagian tugas materi untuk dipelajari dan diingat atau dihafal masing-masing. Kemudian, setiap siswa, setiap peserta, setiap teman diberi kesempatan secara bergiliran untuk menerangkan materi yang dipelajarinya itu kepada seluruh teman yang ada. Dengan demikian, akan semakin asik dan menarik, dan suasana belajar seperti ini biasanya akan seru dan dijamin akan lebih efektif. 8. Asah dan latih sendiri kemampuan Anda. Sebenarnya, kita bisa melatih sendiri kemampuan otak kita. Caranya, pada setiap akhir bab pelajaran, buatlah soal-soal latihan tanpa harus menunggu instruksi dari bapak atau ibu guru. Jawab semua pertanyaan untuk mengukur tingkat kemampuan kita dalam memahami pelajaran. Yang kesembilan, kembangkan materi yang sudah dipelajari. Kalau kita sudah mengulang materi dan menjawab semua soal-soal latihan, jangan langsung tutup buku. Cobalah untuk berpikir kritis. Buatlah beberapa pertanyaan yang belum diajukan dalam soal-soal latihan. Minta tolong kepada guru atau temanmu untuk mengkoreksi. Kalau belum puas, cari jawabannya pada buku referensi lain sebagai perbandingan. Cara seperti ini akan mengajak kita untuk selalu berpikir ke depan dan kritis. Dan terakhir, sediakan waktu untuk istirahat. Kita boleh belajar giat, tapi jangan lupa istirahat. Karena kalau pikiran sudah penat, belajar pun jadi kurang semangat. Jika di sekolah, manfaatkan jeda pada setiap pergantian pelajaran untuk rileks dan melemaskan badan dan pikiran. Jika belajar di rumah, selingi setiap 30 atau 40 menit belajar dengan istirahat. Inilah 10 kiat belajar, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian untuk menyongsong tahun ajaran baru untuk tetap semangat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.